Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bakit dengan tema definisi sebenarnya orang yang kuno. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Andai kata orang ini, semua manusia ini ingat dengan kematian, kadang-kadang lalainya semuaan ingat lawan mati, niscaya kadang-kadang orang yang berdagang di pasarnya, kadang-kadang orang berdagang di pasar, kadang-kadang keramaian, kadang-kadang kantor, kadang-kadang hakun jadi pegawainya. Jakanya manusia-manusia ini semuaan sadar ingat dengan kematian itu. Tetapi Allah sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan aturannya, bahwa manusia ini dilalaikan dari kematian. Jarang ingat kematian, banyak yang lupa dengan kematian. Nah, oleh karena itu pasar jadi ramai, ada toko buka 24 jam. Nah, itu akibat apa? Akibat lalai dari kematian. Nah, jadi semuaan itu adalah hakikatnya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Al Hasan Basri berkata, lalai dan angan-angan, artinya lalai dan merasa masih panjang umur. Nah, itu merupakan dua nikmat yang besar atas anak cucu Adam. Dan jikalau tidak ada keduanya, niscaya orang-orang muslim tidak berjalan di jalan-jalan. Andai kata semuaan nih, kadada yang tulul amal, semuaan pindik angan-angan, semuaan kita merasa isuk nih bakal mati dah, kadada yang berpikir sampai seminggu apalagi setahun, niscaya kadada orang yang berjalan-jalan di jalan itu, karena masing-masing mempersiapkan diri untuk kematian itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya menjadikan manusia itu pertama lalai dengan kematian, yang kedua merasa umur masih panjang, lalu rami di mana-mana. Pasar rami, jalan rami, segala-galanya rami. Nah, itu sebenarnya adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat daripada Allah. Nikmat dari Allah ini untuk siapa? Nikmat dari Allah ini untuk orang-orang yang mengabdi kepada Allah, untuk orang-orang yang menuntut ilmu agama, untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka ini bisa hidup di dalam dunia dengan nyaman. Nah, kan di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ala inna lid-din abna walid dunya abna. Ketahuilah bahwa agama itu mempunyai anak. Ada semalam minggu dulu ada hadisnya, agama itu mempunyai anak. Artinya agama itu mempunyai anak, bahwa Allah ada menciptakan manusia yang hanya hidupnya itu urusan agama, tujuannya menuntut ilmu, beribadah, mengabdi kepada Allah. Nah, ada manusia yang diciptakan Allah seperti itu. Walid dunya abna, dan juga Allah menjadikan dunia ini ada anak-anaknya. Artinya Allah ada menjadikan manusia yang hanya mengurusi dunia. Kayak apa pasar supaya rami, kayak apa toko supaya rami, kayak apa kantor supaya rami, kayak apa jalan supaya rami. Urusannya hanya urusan dunia. Nah, jadi ada dua manusia. Ada manusia yang diciptakan Allah sebagai orang anak agama, artinya yang hidupnya hanya untuk Allah. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah untuk dunia. Nah, sebenarnya orang-orang yang diciptakan Allah untuk dunia ini adalah nikmat bagi orang-orang yang hidup diciptakan Allah untuk agama itu. Manusia-manusia yang cinta kepada dunia sehingga dia sibuk mengurusi dunia, itu sebenarnya rahmat Allah kepada orang-orang yang hanya tahunya urusan agama. Orang ahli ibadah nya pada sempat mengurusi dunia. Nah, inya ini bisa sukses beribadah itu karena adanya orang-orang yang mengurusi dunia. Inya beribadah perlu lampu, ada orang yang hakun jadi tukang lampu, siang malam urusannya masih listrik aja nih. Nah,
Nah, orang beribadah ini kadang-kadang inya sakit, perlu obat. Ada toko obat 24 jam buka. Karena tahu sembayangannya mau urusi obatnya 24 jam. Nah, orang beribadat ini kadang-kadang hendak minum ini, minum itu. Ada warung kios 24 jam buka. Malam jam 2 turun ada buka warung. Nah, jadi sebenarnya orang-orang ahli dunia ini diciptakan Allah sebagai rahmat nikmat kepada orang ahli agama itu. Nah, menciptakan kendaraan siapa? Itu anak-anak dunia. Orang yang mencurahkan seluruh pikirannya untuk dunia, bisa mengolah kendaraan. Yang memakai siapa? Antara lain orang-orang ahli agama. Nah, dulunya kasih ini perlu waktu 3 hari, sekarang 2-3 jam sampai. Dulunya ke Makkah perlu waktu berbulan-bulan, sekarang 11 jam, 9 jam sampai. Nah, jadi orang-orang ahli dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai nikmat bagi orang-orang yang ahli agama ini. Nah, jadi ujar Nabi, Allah Ta'ala itu ada menciptakan orang-orang yang hanya perhatiannya kepada Allah, kepada agama. Ada orang-orang yang perhatiannya, pikirannya hanya untuk urusan dunia. Nah, lalu Nabi kita menyambung, ujar Nabi kita, fakunu min abnaiddin. Jadilah engkau orang-orang yang anak agama. Jadilah engkau orang-orang yang anak agama. Ini manusia ada 2 kelompok, ada anak dunia, ada anak agama. Nah, jadi kita hendaknya jadi orang yang anak agama itu. Anak agama adalah orang-orang yang menikmati jerih payah orang-orang yang ahli dunia. Orang-orang yang taat kepada Allah inilah orang-orang yang menikmati kesusahan-kesusahan orang ahli dunia itu. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kamu, ujar Nabi, jadi anak-anak dunia. Nah, jadi ujar Imam Hasan Basri tadi, lalai daripada kematian, merasa panjang lagi umur, itu 2 nikmat yang besar bagi anak cucu Adam. Anak cucu Adam yang mana? Anak cucu Adam yang taat kepada Allah, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau tidak ada keduanya, niscaya orang-orang muslim tidak berjalan di jalan-jalan. Kenapa kita kaum memakai baju nih? Karena ada yang hakun tukang jahit baju. Hakunnya mulai bisukan sampai malam, baju aja diurusnya, memotong baju, menjahit baju. Nang memakai siapa? Kita nang memakai. Dakanya kita maulah seorang, berapa waktu nang kita terbuang, berapa juz Quran nang kita baca gara-gara mengurusi baju itu. Nah, ada orang nang hakun jadi tukang jahit itu. Mana hakun jadi tukang jahit lawan orang ahli beramal? Hakun jadi orang ahli beramal karena tinggal menikmati jahitan tukang jahit itu. Nah, kita kadang-kadang diam di rumah nang nyaman untuk beribadah kepada Allah. Kalau ada orang nang hakun jadi tukang. Nah, tukang-tukang ini abnaid dunia. Pagi sampai sorenya mengurus bangunan aja, banyak nang ada besembayangan tukang-tukang itu. Bulan puasa kada berpuasaan, asa tuntung bangunan kita nih. Nah, nang menikmati siapa kita? Kita beribadah nyaman, rumah tuntung, segalanya nyaman. Nah, jadi kenapa tukang-tukang itu hakun nangka itu? Karena inya lalai dari kematian, karena inya merasa panjang angan-angannya. Jika tukang-tukang itu inya kada lalai dari mati, merasa pindik umur, kadanya hakun jadi tukang itu. Nah, jadi itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil segala jerih payah orang-orang yang lalai dari agama itu dinikmati oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri berkata, sampai kepadaku bahwa manusia diciptakan dalam keadaan dungu. Manusia itu diciptakan dalam keadaan dungu. Dan jikalau tidak demikian, niscaya kehidupan tidak menyenangkan. Jakanya kada ada orang yang dungu, hidup ini kada nyaman. Kenapa kita bisa nyaman hidup? Karena manusia itu banyak yang dungu. Siapa nang dungu ini? Orang yang mengejar dunia, mengejar duit, membuang umurnya meninggalkan ibadah, itu orang dungu. Barang kita datang di malam pukul 2, pukul 3, samin yang datang nih, pukul 2, pukul 3. Banyak aja nah aku menurunkan samin itu. Berapa diupah orang? Paling-paling 100.000. Jakanya inya bertahajud lawan Allah Ta'ala, upahnya berapa ratus juta. Cuma inya dungu.
Ini kadang memikirkan itu. Lalu ini hakun tengah malam. Padahal jakanya beribadah di saat itu, bahkan ada kisah lagi pahalanya diberi Allah. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Nah, cuma jakanya kalau ada tukang turunakan samin, siapa nurunakan? Kaulah kita bulah rumah, kaulah bulah masjid, kaulah bulah itu, bulah ini. Nah, maka itu andai katakan ada orang-orang yang dungu itu, niscaya hidup ini kadang menyenangkan. Jadi Allah menciptakan ada manusia yang pintar, ada manusia yang dungu. Jadilah kamu orang pintar, jangan mau jadi orang dungu itu. Nah. Abu Sa'id bin Abdurrahman berkata, hanya saja dunia ini diramaikan. Nah, dunia ini diramaikan dengan sebab kurangnya akal penghuninya. Nah, dunia ini ramai, dunia ini rami, dunia ini megah. Karena apa? Karena penghuninya itu banyak yang kurang akal. Dengan sebab kurangnya akal penghuninya. Jakanya akalnya itu sempurna, ini akan mengejar keramaian dunia. Pasti yang dikejarnya keramaian akhirat. Jika sempurna akalnya, ini akan mencari kemakmuran dunia, tapi dicarinya kemakmuran akhirat. Runtuh dunia ini. Dunia ini runtuh. Nah, cuma Allah sudah menakdirkan bahwa umur dunia ini misalnya 7.000 tahun umpamanya. Nah, dunia ini umur 7.000 tahun misal ditakdirkan oleh Allah. Nah, dunia akan makmur selama 7.000 tahun itu. Siapa yang memakmurkannya? Orang-orang yang kurang akalnya tadi.